Cinta bernoda darah. Jilid 4 bagian 4. Memang benar ucapan suling emas. Kuda itu luar biasa larinya, cepat seperti terbang dan andai kata mereka melakukan perjalanan tanpa kuda, tentu akan lebih melelahkan, juga lambat. Suling emas melakukan perjalanan cepat dan terus-menerus, hanya berhenti 2 kali sehari. Bahkan kadang-kadang di malam hari mereka melanjutkan perjalanan. Makin lama, Xian Eng makin percaya kepada orang aneh ini. Di dekat suling emas, ia merasa aman tenteram, kecurigaannya lenyap sama sekali dan ia memandang orang ini sebagai seorang pendekar besar yang amat mengagumkan. Yang ia sayangkan, suling emas orangnya pendiam, tak pernah mau bicara kalau tidak ditanya. Menjawab pertanyaan pun hanya singkat-singkat seperlunya saja. Hal ini mengecewakan hati Xian Eng karena gadis ini ingin sekali mendengar riwayat hidup orang aneh yang mengagumkan hatinya ini. Ketika memasuki pintu gerbang kota raja pagi hari itu, banyak orang memandang mereka dengan kagum dan heran. Kagum karena melihat kuda besar bagus ditunggangi sepasang orang muda yang elok dan gagah. Agaknya suling emas hendak menyembunyikan dirinya karena ia telah menggunakan sehelai sapu tangan untuk menutupi gambar suling di dadanya. Namun telinga Xian Eng masih dapat menangkap beberapa orang di pinggir jalan berbisik, dia. Suling emas. Suling emas menghentikan kudanya di dalam pekarangan lebar sebuah kelenteng, mengajak Xian Eng turun. Di ruangan depan, mereka disambut oleh beberapa orang Wesio atau pendeta Buddha yang segera memberi hormat kepada suling emas. Harap para Lo Suhu atau Bapak Pendeta Sudi menerima Nona Kam ini sebagai tamu terhormat dan membantunya dalam usahanya menjumpai saudaranya di kota raja. Omitohut, tentu saja, Tai Hiap atau pendekar besar. Silakan masuk, Nona, dan anggaplah di sini sebagai tempat tinggalmu sendiri, kata Wesio tua itu dengan ramah tamah. Apakah Tai Hiap tidak keberatan untuk singgah dulu dan minum teh? Suling emas menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Lo Suhu. Saya masih mempunyai banyak urusan. Kemudian ia menoleh kepada Xian Eng dan berkata, di kelenteng ini, kau berada di tempat yang aman. Dengan bantuan para Lo Suhu di sini, kalau saudaramu berada di kota raja, tentu kau dapat bertemu dengannya. Ingat, kalau kalian bertiga sudah saling bertemu dan berkumpul, satu-satunya hal terbaik bagi kalian adalah kembali ke Tingchun. Nah, selamat berpisah. Suling emas memberi hormat kepada pendeta kepala, lalu meloncat di atas punggung kudanya yang lari cepat meninggalkan tempat itu. Xian Eng berdiri bengong, tak dapat berkata sesuatu. Apa yang dapat ia katakan? Berkumpul dengan orang itu, melakukan perjalanan bersama beberapa hari, telah membuktikan keluhuran budi suling emas, kesopanannya, akan tetapi juga keanehannya. Agaknya ada sesuatu yang menekan perasaan orang itu, ada sesuatu yang dideritanya di dalam batin, yang membuatnya tampak pendiam, tidak pedulian, dan wajahnya yang tampan selalu muram seperti matahari yang selalu tertutup mendung di musim hujan. Tiba-tiba ia menoleh kepada pendeta kepala, Wesio yang gendut peramah itu. Lo Suhu, dia itu. Suling emas itu, orang macam apakah dia? Pertanyaan yang aneh ini keluar begitu saja dari mulut Xian Eng, langsung sebagai peluapan hatinya. Untung yang diajak bicara adalah seorang Wesio tua, kalau orang lain tentu akan memalukan sekali. Wesio itu hanya tertawa, kemudian menjawab, bukan hanya kau yang mengajukan pertanyaan seperti ini, Nona. Banyak orang, di antaranya Pinceng atau aku sendiri. Tapi, siapa dapat menjawab? Kalau Pinceng yang menjawab hanya begini, dia itu seorang pendekar besar yang berwatak aneh. Kalau sedang menolong orang, dia bijaksana seperti dewa, kalau menghadapi lawan, dia ganas seperti iblis. Itulah suling emas, dan tidak pernah ada orang yang dapat menceritakan siapa dia. Tapi bagi kami, sudah cukup kalau mengetahui bahwa dia itu seorang yang baik, selalu berpihak kepada yang benar biarpun kadang-kadang amat sulit untuk dimengerti. Nona, kami menerima perintahnya, harus kami kerjakan baik-baik. Silakan masuk, Nona, ada sebuah kamar yang bersih untukmu. Tentang saudaramu, nanti kita bicarakan dan tentu para murid di sini siap untuk membantumu mencarinya, kalau betul dia itu berada di dalam kota raja. Lega hati Xian Eng, sungguh pun keterangan tentang diri suling emas itu membuat hatinya makin penasaran dan ingin tahu. Ia memasuki kelenteng dan memang benar, para Wesio melayaninya penuh penghormatan dan kesopanan sehingga Xian Eng tidak ragu-ragu untuk mengajak mereka itu merundingkan tentang kedua saudaranya yang berpisah darinya. Ia memberi gambaran tentang diri Busin dan Linlin dan memesan agar para Wesio yang melihat kedua orang ini di kota raja, segera memberitahu kepadanya. Para Wesio itu tampak bersemangat sekali membantu Xian Eng,
dan gadis ini maklum bahwa semangat ini timbul karena keyakinan bahwa membantu Xian Eng berarti membantu suling emas dengan melaksanakan perintahnya. Makin kagumlah hatinya terhadap orang rahasia yang sanggup membikin orang-orang alim seperti Wesio-Wesio ini demikian tunduk dan setia. Tentu saja dia tidak tahu bahwa para Wesio itu, juga banyak sekali orang-orang di kota raja, telah berhutang budi besar kepada suling emas. Di bagian depan telah kita ketahui bahwa Lin Lin yang ditemani Lai Bok Liong, dengan penuh harapan melakukan perjalanan ke kota raja. Hatinya girang sekali karena ia memang amat ingin bertemu dengan suling emas yang disangka menjadi pembunuh dari Jenderal Kam Si-ek dan istrinya. Untung ia mendengar percakapan antara Suma Kongcu dan para tokoh pengemis yang menyatakan bahwa suling emas berada di gedung perpustakaan istana. Kita ikuti kembali perjalanan mereka berdua. Mereka telah berhasil melarikan diri dari gedung keluarga Suma di Ansui sebelah barat kota raja dan melanjutkan perjalanan di malam hari terang bulan. Mereka berjalan seenaknya, bercakap-cakap gembira. Begitu gembira, begitu aman seakan-akan tidak ada bahaya sesuatu yang mengintai. Memang Lin Lin seorang gadis remaja yang gembira dan masih belum berpengalaman, maka ia pun enak saja melakukan perjalanan dan bercakap-cakap bersama Lai Bok Liong. Gadis yang masih hijau ini sama sekali tidak tahu akan bahaya yang mengancam. Adapun Lai Bok Liong, dia adalah seorang pendekar muda yang sudah kenyang pengalaman, biasanya amat hati-hati, waspada dan berpandangan luas dan jauh, berwatak jujur dan berhati mulia. Akan tetapi pada malam hari itu, hatinya rusak, kacau balau oleh Juwita di sampingnya. Sudah 2 kali ia menempeleng jidatnya sendiri karena timbul pikiran yang bukan-bukan terhadap Lin Lin. Malam terlalu indah, bulan terlalu terang, dan gadis di sampingnya terlalu cantik jelita. Bok Liong berjalan di samping Lin Lin dengan hati dan perasaan maut atau berantakan, maka ia pun tidak dapat terlalu disalahkan kalau dia sendiri menjadi kurang hati-hati, hilang kewaspadaannya. Di samping Lin Lin, dunia menjadi terlampau indah baginya sehingga sementara itu ia lupa akan bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan dari segenap penjuru. Biarpun Suma Boan atau Suma Kongcu sendiri tidak mengejar karena ia maklum bahwa menghadapi 2 orang muda yang lihai itu seorang diri saja ia tidak akan menang. Namun sudah tentu saja Suma Kongcu tidak membiarkan penghinaan terjadi di rumahnya begitu saja. Ia diam-diam menito seorang pengawal untuk menghubungi para ketua Kaipang dan tak lama kemudian, para tokoh perkumpulan pengemis yang kebetulan berada di situ dan dapat dihubungi sudah mengatur rencana penghadangan terhadap Lin Lin dan Bok Liong. Ada 3 orang pengemis lihai yang kebetulan dapat dihubungi Suma Kongcu dan yang segera membawa teman-temannya melakukan pengejaran. Yang pertama adalah ketua dari perkumpulan pengemis Hui Hou Kaipang atau Harimau Terbang. Hui Hou Pangcu ini sudah tua, usianya kurang lebih 60 tahun, rambutnya sudah putih semua dan senjatanya sebatang tongkat baja. Selain lihai sekali ilmu tongkatnya, juga ia amat terkenal dengan senjata rahasia yang ia sebut bulu harimau. Sebetulnya senjata ini adalah jarum-jarum halus yang diberi racun, siapa terkena akan menjadi gatal-gatal yang menjalar ke seluruh tubuh dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Hui Hou Pangcu pergi melakukan pengejaran bersama barisannya yang paling ia banggakan, yaitu Hui Hou Tin atau barisan macan terbang. Barisan ini terdiri dari 13 orang tokoh pengemis yang berkepandaian tinggi dan yang khusus dilatih untuk membentuk Hui Hou Tin. Besarlah hati Hui Hou Pangcu mengajak barisannya ini. Biarpun ia mendengar dari Suma Kongcu bahwa 2 orang muda itu lihai, namun ia yakin bahwa Hui Hou Tin akan dapat mengalahkan mereka dan dapat menawan mereka seperti yang diminta oleh Suma Kongcu. Lewat tengah malam, Lin Lin dan Bok Liong menunda perjalanan karena mereka merasa lelah dan mengantuk. Bok Liong yang sudah beberapa kali melakukan perjalanan lewat daerah ini tahu bahwa di luar hutan terdapat sebuah kuil kuno yang kosong dan tidak terpakai lagi. Mereka lalu menuju ke kuil itu dan girang hati Lin Lin dapat mengasuh di tempat yang terlindung sehingga hawa tidak terlalu dingin. Bok Liong segera membuat api unggun dan mereka duduk di ruangan depan yang agak bersih setelah keduanya menyapu lantai dengan daun-daun kering. Kau mengasuh dan tidurlah, Lin Moi, biar aku menjaga di sini. Mana bisa aku tidur kalau dijaga orang? Towako, jangan kira aku seorang yang mau enak sendiri, tidur pulas membiarkan kau digigiti nyamuk dan mengantuk. Tidak, kalau kau tidak tidur, aku pun tidak mau tidur. Bok Liong tersenyum lebar, dalam hati amat bersyukur bahwa gadis ini memiliki watak yang demikian baik. Memang, kalau orang sedang bercinta, segala yang dilakukan orang yang dicintanya selalu baik, setiap gerak-gerik menyenangkan. Ia maklum bahwa kalau ia bersitegang, gadis yang keras hati ini tentu betul-betul tidak mau tidur.
Baiklah, aku pun akan tidur di sini, kau tidur di situ. Besok pagi-pagi kita bangun melanjutkan perjalanan ke kota raja. Nah, begitu baru adil namanya, kata Lin Lin melihat pemuda itu merebahkan diri telentang dekat api unggun. Ia pun lalu merebahkan diri miring, membelakangi api unggun yang menyilaukan mata, berbantal tangan. Melihat ini Bok Liong lalu melempar bungkusan pakaiannya. Nih, pakailah untuk bantal, lumayan. Lin Lin tidak membantah, memberi hadiah senyum terima kasih lalu meramkan matanya. Bok Liong tentu saja tidak mau tidur, maklum bahwa kalau tertidur keduanya di tempat itu, akan berbahaya sekali. Yang paling berbahaya adalah ular, karena ada beberapa macam ular yang tidak takut akan api. Juga kalau api unggun padam tidak ada yang tahu. Ia tadi merebahkan diri hanya untuk memanaskan hati Lin Lin agar nona itu mau tidur. Karena gadis itu rebah membelakanginya, dengan leluasa ia dapat memandang belakang tubuh Lin Lin dan pikirannya melamun jauh, mata dan bibirnya membayangkan gelora hati yang penuh kasih dan rindu. Inilah yang menjauhkannya daripada kewaspadaan. Ia tidak tahu bahwa belasan pasang mata sedang mengintai dari tempat gelap. Tiba-tiba, selagi Bok Liong melamun muluk-muluk, tampak sinar-sinar kecil berwarna putih berkelebatan menyambar. Bok Liong, seorang pendekar muda yang terlatih dan sudah banyak makan asam garamnya pengalaman di dunia Kang Ou, terkejut bukan main. Bukan sinar-sinar putih yang menyambar ke arah dirinya yang ia kejutkan, melainkan sinar yang menyambar ke arah diri Lin Lin yang sudah pulas. Tanpa berpikir panjang lagi, semata-mata untuk melindungi diri gadis itu daripada bahaya maut, ia membuang dirinya ke depan Lin Lin sambil mengebutkan kedua lengan bajunya. Cepat sekali gerakannya sehingga gerakan ini membuat beberapa batang jarum halus yang tadinya menyambar ke arahnya, terbang lewat dan menancap ke dalam dinding. Ia berhasil pula menyelamatkan Lin Lin, akan tetapi dua batang jarum tak berhasil dikebut runtuh dan langsung menancap pada pangkal lengannya sebelah kiri. Towako, ada apa? Lin Lin melompat bangun dan secepat kilat ia melompat lagi mendahului Bok Liong. Sebagai seorang ahli silat tinggi, begitu sadar daripada tidurnya Lin Lin sudah berada dalam keadaan siap siaga dan sedetik ia mengira bahwa Bok Liong secara kurang ajar telah mendekatinya. Selagi ia hendak memaki sambil mencabut pedangnya, tiba-tiba ia melihat Bok Liong merintih-rintih dan menggaruk-garuk pangkal lengan kirinya. Pada saat itu, tampak sinar putih menyambar-nyambar pula. Maklumlah Lin Lin bahwa mereka diserang oleh lawan dengan senjata rahasia, maka cepat ia memutar pedangnya, melompat ke depan Bok Liong dan sinar kuning pedangnya merupakan gulungan yang memukul runtuh sinar-sinar putih bersambaran itu. Jangan gerak, cabut jarum gosokan ini, tiba-tiba terdengar suara dari jauh, hanya gemanya saja yang terdengar, akan tetapi tahu-tahu ada sebuah benda kecil melayang jatuh dekat Bok Liong. Ternyata benda itu adalah sebuah bungkusan kecil. Bok Liong tadinya merasa gatal-gatal bukan main pada pangkal lengannya sehingga biarpun ia tahu bahwa menggaruknya merupakan pantangan yang berbahaya, namun ia tidak kuat menahan. Mendengar suara itu ia terkejut, akan tetapi juga girang melihat datangnya bungkusan. Apalagi melihat bahwa Lin Lin tidak terluka, bahkan gadis ini sekarang berdiri melindunginya. Cepat ia merobek bajunya pada lengan tangan, menggunakan penerangan api unggun yang masih bernyala besar untuk mencabut keluar dua batang jarum yang hampir amblas semua ke dalam daging. Bungkusan itu ia buka, ternyata isinya bubuk berwarna kuning. Tanpa ragu-ragu lagi, Bok Liong menggosok-gosokkan bubuk kuning ini pada kedua luka kecil di pangkal lengan kiri. Hebat, seketika lenyap rasa gatal-gatal. Dengan kemarahan meluap, Bok Liong mencabut pedangnya, melompat berdiri di samping Lin Lin dan berseru. Penjahat berhati binatang berwatak pengecut. Kalau memang ada kepandaian, keluarlah dan mari kita bertempur secara orang gagah. Terdengar suara ketawa mengejek. Sudah lama kami berada di sini, buka matamu baik-baik, pemuda sombong. Bok Liong dan Lin Lin membalikkan tubuh. Kiranya penyerang gelap itu telah berpindah tempat, kini berada di belakang mereka. Meremang bulu tengkuk mereka memikirkan betapa bahayanya keadaan mereka tadi. Kalau penyerang gelap ini menyerang dengan jarum-jarum halus lagi dari belakang, bukankah amat berbahaya? Jarum-jarum itu demikian halusnya sehingga tidak terdengar sambarannya. Hanya berkat sinar api unggun maka jarum-jarum putih itu kelihatan berkelebat sehingga mereka tadi dapat menyampok runtuh. Kiranya yang berada di situ bukan hanya seorang saja, melainkan 14 orang yang kesemuanya berpakaian pengemis. Tahulah mereka bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan 3 orang yang dirobohkan Lin Lin di gedung Suma Kongcu. Kiranya kalian adalah ahli-ahli pula dalam senjata rahasia.
Aku kagum dan mengaku kalah dalam hal ilmu senjata rahasia. Akan tetapi, kami tantang kalian untuk menghadapi barisan macan terbang atau Hui Houtin. Kalau tidak berani, lebih baik kalian menyerah untuk kami tawan. Kalau kalian dapat menangkan Hui Houtin, barulah aku Hui Hou Pangcu mengaku kalah. Diam-diam Bok Liong dan Lin Lin terkejut dan heran sekali. Bagaimana pengemis tua ini bicara begitu aneh, menyatakan kagum dan mengaku kalah dalam ilmu senjata rahasia? Padahal mereka itu sama sekali tidak melepaskan senjata, juga dalam menghadapi penyerangan jarum-jarum tadi, biarpun Bok Liong berhasil menyampok runtuh dan Lin Lin juga berhasil menggunakan pedang menggagalkan penyerangan kedua, namun Bok Liong telah terluka. Hal ini tentu saja sama sekali tak boleh dianggap bahwa mereka berdua telah menang bertanding senjata rahasia. Tentu saja kedua orang ini tidak tahu bahwa di dalam gelap tadi, setelah Lin Lin memutar pedang menyampok runtuh jarum-jarum itu, masih berterbangan lagi jarum-jarum bertubi-tubi dan menyusul dengan cara berpindah-pindah dari pelbagai jurusan, seringkali dari arah belakang kedua orang muda itu. Ini adalah akal Hui Hou Pangcu yang menyerang mereka dari tempat gelap secara berpindah-pindah. Akan tetapi, semua jarum-jarum yang menyambar dari tempat tersembunyi itu runtuh semua bertemu dengan benda-benda kecil yang melayang-layang dari segala jurusan dan ternyata bahwa yang meruntuhkan jarum-jarum itu adalah daun-daunan, bunga dan buah-buahan kecil yang secara aneh datang dari jurusan yang berlawanan sehingga Hui Hou Pangcu tentu saja mengira bahwa benda-benda itu dilepas oleh dua orang muda yang diserangnya. Akan tetapi, sudah tentu Bok Liong dan Lin Lin tidak mau menyatakan keheranan ini. Dengan marah mereka lalu melangkah maju menghadapi barisan yang sudah tersusun di depan kuil kuno yang ruangan depannya terbuka itu. 13 orang pengemis dengan tongkat-tongkat baja di tangan telah memasang barisan harimau terbang. 3 orang sebagai kepala, masing-masing 2 orang sebagai sayap kanan kiri, 4 orang sebagai 4 buah kaki dan 2 orang sebagai ekor. Bok Liong dan Lin Lin yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja tidak merasa gentar. Saling membelakangi menghadapi mereka, mencegah penyerangan gelap dari belakang, bisik Bok Liong. Lin Lin kagum dan segera menurut nasihat ini karena memang itulah cara terbaik bagi mereka sehingga dalam pengeroyokan mereka dapat mengerahkan seluruh perhatian ke depan tanpa takut penyergapan gelap. Akan tetapi dugaan ini keliru dan terpaksa rencana Bok Liong ini tak mungkin dipertahankan. Kiranya 13 orang itu sama sekali tidak mengurung mereka sebagaimana biasanya barisan kalau mengepung lawan yang sedikit jumlahnya. Mereka itu langsung menerjang dari depan dengan teratur seperti gerakan seekor harimau terbang, sehingga ketika mereka menerjang maju hanya Lin Lin yang dihujani serangan sedangkan Bok Liong tidak menghadapi seorang pun lawan. Lin Lin tidak gentar dan cepat memutar pedang besi kuning di tangannya, akan tetapi ia kaget sekali karena senjata tongkat lawan yang terbuat dari baja tulen itu datangnya menyusul dengan teratur, sehingga ia sama sekali tidak sempat melakukan serangan balasan karena repot melayani datangnya bayangan tongkat yang seperti hujan menimpanya dari atas, kanan, kiri dan bawah. Melihat cara penyerangan mereka ini, tentu saja Bok Liong khawatir kalau Lin Lin celaka di tangan barisan aneh itu. Apalagi hatinya amat tidak enak kalau barisan itu hanya menerjang Lin Lin dan membiarkan ia menganggur menjadi penjaga punggung Lin Lin belaka. Ia berseru keras dan membalik lalu menerjang, membantu Lin Lin. Akan tetapi ia masih tetap waspada, menjaga agar mereka jangan terlena dan tertipu. Memang Bok Liong sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran. Ia cukup maklum akan kelihayan pedang Lin Lin, juga ia mengerti bahwa gadis ini kalau marah kepada lawan bisa menjadi ganas sekali. Secara langsung mereka berdua tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan para pengemis, maka ia pun menganggap tiada perlunya menurunkan tangan besi kepada mereka. Lin Moi, kau menahan serangan mereka, biarkan aku yang membalas. Baik, jawab Lin Lin, kembali kagum karena maklum bahwa hanya cara itulah yang memungkinkan mereka dapat balas menyerang, yaitu yang seorang bertahan, yang seorang pula menyerang. Segera ia memutar pedangnya menjadi segulung sinar kuning yang berkilauan membungkus dirinya. Di lain pihak, Bok Liong melompat ke belakang Lin Lin, membiarkan semua tongkat menyerang gadis itu, kemudian dari samping ia menerjang. Hasilnya baik sekali, terdengar teriakan kesakitan dan seorang di antara 3 orang yang merupakan bagian kepala, roboh terguling terluka pahanya oleh ujung pedang Bok Liong. Akan tetapi, tiba-tiba pada saat itu sinar putih bersambaran dari belakang. Inilah yang dikhawatirkan Bok Liong. Baiknya pemuda ini sudah waspada sejak tadi. Melihat sinar putih menyambar, cepat ia memutar pedang sambil melompat ke belakang Lin Lin dan runtuhlah semua jarum tersampok sinar pedangnya. Hati Bok Liong menjadi khawatir juga.
Berabe juga kalau begini caranya mereka melakukan pengeroyokan. Ia melirik dan melihat betapa pertahanan Linlin amat kuat dan kokoh seperti benteng baja. Biarpun gadis itu tidak akan mendapat kesempatan untuk balas menyerang, namun dengan pertahanan macam itu, biar ada dua barisan Hui Hou Tin, kiranya belum tentu akan dapat membobol pertahanannya dalam waktu 1-2 jam. Lin Moi, tahan terus, aku menangkap kepalanya, bisiknya kembali. Linlin sudah percaya betul akan kecerdikan kawannya. Baik, jawabnya tanpa ragu-ragu lagi. Bok Liong melompat dengan tiba-tiba, gerakannya cepat sekali. Dengan hanya beberapa lompatan ia sudah tiba di balik gerombolan pohon dari mana jarum-jarum itu tadi menyambar. Dan, apa yang dilihatnya? Ia berdiri bengong memandang Hui Hou Pangcu yang roboh terlentang dengan tubuh kaku, kedua tangan masih menggenggam jarum-jarum beracun. Ternyata pengemis tua ini telah ditotok jalan darahnya yang membuat tubuhnya kaku tak dapat bergerak untuk beberapa jam lamanya. Siapa yang melakukan hal ini? Tak salah lagi, pikir Bok Liong, tentu dia yang tadi telah menolongnya dengan pemberian obat pemunah racun. Akan tetapi ia tidak ada waktu untuk mengherankan soal ini karena di sana Linlin masih menghadapi pengeroyokan barisan Hui Hou Tin yang biarpun sudah roboh seorang, masih amat kuat dan cukup berbahaya. Hatinya lega karena dengan robohnya ketua Hui Hou Pang yang suka main jarum beracun ini, ia tidak khawatir lagi akan serangan gelap dari belakang. Cepat ia membalikkan tubuh dan melompat ke tempat pertempuran, serta-merta menerjang dari samping. Karena kegembiraan dan kelegaan hati melihat penyerang gelap itu tak berdaya lagi, pemuda ini menyerang penuh semangat dan pedangnya merobohkan 2 orang pengeroyok. Akan tetapi, biarpun berkurang 3 orang, ternyata barisan Hui Hou Tin ini malah mengamuk lebih hebat. Inilah keistimewaan Hui Hou Tin, seperti seekor harimau kalau terluka akan lebih hebat sepak terjangnya. Hal ini adalah karena kalau barisan itu masih lengkap 13 orang, ruang gerak penyerangan mereka amat sempit dan terbatas. Makin berkurang jumlahnya, makin leluasa mereka bergerak sehingga tampaknya makin buas. Namun malang bagi mereka, kini yang mereka keroyok adalah murid-murid orang sakti yang telah mewarisi ilmu kepandaian yang amat tinggi, jauh melebihi tingkat mereka. Setelah kini merasa yakin bahwa dari belakang takkan ada yang menyerang dengan senjata rahasia, dengan enaknya Bok Liong membabati lawan seorang demi seorang secara cepat sehingga tak sampai 1/4 jam, para pengeroyok itu tinggal 4 orang lagi yang cepat melempar tongkat dan berlutut mohon diampuni. Linlin gemas sekali, lengannya bergerak hendak membabat dengan pedangnya, akan tetapi lengannya disentuh Bok Liong. Sudahlah, Lin Moi, mereka hanya menjalankan perintah. Kita tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan mereka. Mari kita pergi. Pengalaman dalam pertempuran ini membuka mata Linlin bahwa kawannya adalah seorang pemuda yang selain lihai ilmu silatnya, juga cerdik dan berpengalaman. Kalau saja ia tadi seorang diri menghadapi para pengemis ini, agaknya ia akan terancam bahaya hebat. Mengingat ini, biarpun hatinya tidak puas karena tidak boleh membunuh para pengeroyoknya, namun ia tidak membantah dan bersama Bok Liong mereka melompat pergi dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bulan purnama sudah condong ke barat, akan tetapi sinarnya masih menerangi jagat. Peristiwa tadi mengusir kantuk dan mereka berjalan terus memasuki hutan. Malam telah menjelang fajar ketika bulan yang sudah turun itu tertutup puncak gunung dan sinarnya menjadi suram. Keadaan yang gelap ditambah hawa yang amat dingin memaksa 2 orang muda itu kembali berhenti di dalam hutan, memilih tempat terbuka di antara pohon-pohon besar, dan mereka berjongkok menghadapi api unggun yang mendatangkan hawa hangat nyaman. Liok Towako, kau tadi meninggalkan aku untuk menangkap Hui Hou Pangcu, bagaimana hasilnya? Belum kau ceritakan padaku. Bok Liong menarik napas panjang. Tadi ia memang sengaja tidak bercerita, karena khawatir kalau gadis yang aneh ini bersikeras hendak mencari penolong itu. Seorang penolong yang tidak mau memperlihatkan diri tak perlu dipaksa muncul, dan biasanya hanya orang-orang sakti yang bersikap seperti itu. Lin Moi, dalam pertempuran tadi, kita berdua hanya dapat keluar dengan selamat berkat pertolongan seorang sakti. Linlin mengangguk-angguk. Sudah kuduga, malah tadinya kusangka gurumu yang melempar obat kepadamu, Towako. Bukan Suhu, melainkan orang lain, entah siapa. Obat pemunah racunnya amat manjur, dan ilmu kepandaiannya hebat sekali. Bagaimana kau bisa tahu, Towako? Tak ingatkan kau akan ucapan Hui Hou Pangcu yang mengaku kalah bertanding senjata rahasia dengan kita? Padahal kita sama sekali tidak pernah melepaskan senjata rahasia. Bagaimana dia bisa mengaku kalah bertanding amgi atau senjata gelap? Tidak bisa lain, tentu penolong kita yang telah menundukkannya,
mungkin dengan cara menggempur jarum-jarumnya dengan amgi lain yang amat lihai. Dan tahukah kau apa yang terjadi ketika aku meninggalkanmu untuk menghajar ketua Hui Houpang yang curang itu? Ia telah roboh kaku, siapa lagi kalau bukan penolong kita yang menotoknya. Di kedua tangannya masih penuh jarum-jarum beracun yang belum sempat ia sambitkan kepada kita. Benar saja, Lin Lin amat tertarik hatinya. Siapakah dia tuaku? Ah, setelah ia menolong kita, kenapa tadi kau diam saja? Mengapa tidak memanggil-manggil supaya dia muncul? Aku ingin sekali berkenalan dengan dia, tuaku, ingin. Ingin apa? Bok Liong sendiri terheran mendengar suaranya yang berbeda dari biasa, dan lebih heran lagi merasa betapa dadanya sesak dan perasaannya tidak senang. Cemburu, tapi ia tidak sadar akan hal ini. Ingin mengajak ia bertanding, menguji kepandaiannya. Jawaban ini membuat Bok Liong melengak heran, akhirnya ia tertawa. Gadis pujaan hatinya ini benar-benar aneh, lucu, manis dan hebat. Lin Moi, kalau seorang sakti tidak menghendaki dilihat orang, jangan harap akan dapat bertemu dengannya. Terang bahwa dia membantu kita dengan sembunyi. Itu hanya berarti bahwa dia tidak mau kita melihatnya, maka jalan terbaik hanya membiarkan dia melanjutkan sikap itu. Memaksa dia muncul sama dengan menentang kehendaknya dan ini bukanlah pernyataan terima kasih yang baik. Lin Lin tidak suka akan keangkuhan. Siapa memaksa dia menolong kita? Aku sendiri sih tidak butuh akan pertolongannya. Kalau memang dia merasa diri begitu tinggi dan begitu mulia sehingga menganggap tidak berharga mengadakan pertemuan dengan kita, mengapa dia menolong kita tanpa kita minta? Aku belum percaya apakah benar-benar dia itu seorang sakti, lebih tidak percaya lagi apakah dia bermaksud baik dengan pertolongannya itu. SSSTTT, Lin Moi, kenapa kau bilang begitu? Lin Lin melompat berdiri. Biar, aku tetap tidak percaya bahwa dia bermaksud baik. Kau boleh takut kepadanya, Liong tuaku, akan tetapi aku tidak takut. Kalau dia betul orang baik-baik, kenapa main rahasia-rahasiaan? Siapa sudi main kucing-kucingan dengan orang yang tidak kita kenal? Orang begitu hanya menonjolkan keangkuhan dan kesombongannya, merasa lebih tinggi daripada orang lain.